Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Fitri akan menjelaskan tentang perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar pula. Dan jika salah satu besaran nilainya semakin kecil, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil pula. Misalnya, kita memiliki bensin 1 liter. Bensin 1 liter ini bisa menempuh jarak sampai 6 km. Nah, kalau kita punya bensinnya 2 liter, berarti jarak yang kita tempuh akan semakin besar, ya. Jadi 12 km. Kalau punya 1 liter aja cuma bisa 6 km jalannya. Kalau punya bensin 2 liter berarti bisa lebih jauh, jalannya sampai 12 km. Kalau kita punya bensin 3 liter berarti kita bisa jalan lebih jauh lagi sampai 18 km. Ini maksud dari perbandingan senilai ya. Jadi jika salah satu besaran nilainya semakin besar, ya ini salah satu besaran contohnya bensin ya, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar pula. Nah, akan berpengaruh pada ini, jarak tempuhnya ya. Jadi bensinnya kalau semakin banyak berarti jarak tempuhnya akan semakin jauh ya. Contohnya seperti itu. Rumusnya di sini ada Y1 per Y2 sama dengan X1 per X2. Contoh soal yang pertama kita baca, perbandingan uang kakak dengan adik adalah 4:3. Punya kakak 4, punya adik 3. Jika uang kakak 20.000, maka berapa uang adik? Cara menyelesaikannya, pertama kita tulis rumusnya dulu. Rumusnya ada di atas, kita salin. Y1 per Y2 sama dengan X1 per X2. Nah, kemudian kita masukkan angkanya ya. Cara menentukan angkanya, pertama yang untuk Y1 dan Y2 kita baca soalnya kembali. Perbandingan uang kakak dengan adik 4:3. Nah, ini yang dimasukkan ke Y1 dan Y2. Berarti 4 ya, per Y2-nya berarti 3. Sini ya, sudah diganti dengan angka 4/3. Sama dengan X1 per X2, kita masukkan angkanya. Kita lihat baris kedua. Jika uang kakak 20.000, maka berapa uang adik? Nah, di sini kan perbandingan punya kakak 4. Uangnya 20.000, berarti 20.000 di samping sini ya. Karena ini punya kakak. Sini 20.000. Per X2-nya berapa? Belum diketahui ya. Berapa uang adik? Nah, uang adik belum diketahui. Berarti kita tulis aja di sini huruf X. X ini maksudnya adalah uang adik ya. Setelah kita masukkan angka-angkanya sesuai dengan soal cerita ya, kita kalikan silang. Nah, dari sini dulu. 4 dikali X hasilnya 4X ya. 4 dikali X hasilnya 4X. Sekarang yang bawah kita kalikan dengan silang dengan atasnya. 3 dikali 20.000
Hasilnya berapa? 3 dikali 20.000, caranya gampang. Nolnya disimpan dulu. 3 kali 2, 6. Baru kita salin nolnya. 1, 2, 3, 4. 60.000. Sudah selesai belum? Ini belum selesai. 4X sama dengan 60.000. X ini kan uang adik yang harus kita cari berapa jumlahnya. Berarti X kita turunkan. Ya, sama dengan 60.000, kita salin kembali, dibagi 4 yang ada di atas ini turun ke bawah. Ya, seperti itu. Tinggal kita hitung. 60.000 dibagi 4. Bisa pakai porogapit ya. Bagi kurung maksud ibu. 60.000 dibagi 4. Ya. Kita hitung satu angka dulu ya. 6 dibagi 4 hasilnya 1. 1 dikali 4 hasilnya 4. 6 dikurang 4 hasilnya 2. 2 naik lagi ke atas. 2 dibagi 4 ternyata tidak bisa. Berarti pinjam 0 yang ada di atas, turunkan ke bawah. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 turun ke bawah dikali 4 hasilnya 20. Kemudian dikurang 20 kurang 20 hasilnya 0 atau habis. Nah, di sini kan masih ada sisa 0 yang belum kita hitung ya. Tadi hanya sampai sini pinjamnya. Berarti ketiga 0 ini naik ke atas. Jadi hasilnya, jawabannya 15.000. Jadi uang adik adalah 15.000. Contoh soal yang kedua, kita coba hitung agar kalian semakin paham. Sebuah kendaraan menempuh jarak 40 km dalam 2 jam. Berapa jarak yang ditempuh kendaraan tersebut dalam 3 jam? Nah, di sini di soal cerita ini sudah jelas membahas tentang jarak dan waktu. Ya. Jaraknya ini kilometer, waktunya ini jam, ya. Oke, sekarang kita tulis dulu rumus perbandingan senilai. Y1 per Y2 sama dengan X1 per X2. Kita masukkan angkanya dengan memperhatikan soal ceritanya. Ya. Yang pertama kita masukkan angka Y1 dan Y2. Supaya lebih mudah, Ibu punya trik. Untuk Y1 dan Y2, kita pilih angka yang jenis yang angkanya itu ada lengkap. Seperti di soal cerita ini kan jenisnya ada jarak, ada waktu atau jam, ya. Di sini jarak cuma diketahui 40 km saja. Ya. Berarti nanti kan yang diisi Y1-nya saja. Ya. Itu kurang efektif menurut Ibu. Jadi kalian pilih jenis yang ada angka untuk atas dan bawah. Jadi pilih dulu yang ini, yang waktu. Kan ada 2. Ada 2 jam, ada 3 jam. Ya, biar bisa atas bawah. Jadi Y1-nya 2 jam. Sini disalin angkanya 2 per Y2-nya itu ini 3 jam. Nah, udah dapat angkanya, disalin sama dengan X1 per X2. Baru kita pikirkan sisanya. Ini sudah masuk, berarti tinggal angka ini yang belum. Tadi 40 km dalam 2 jam. Berarti pasangannya ini. 2 jam itu 40 km per. Nah, kalau 3 jam berapa?
jarak yang ditempuh. Berarti karena belum diketahui 3 jam itu berapa kilometer, berarti kita tuliskan simbol X atau jarak yang harus kita hitung atau kita cari jawabannya. Ya, simbolnya X. Cara menghitungnya seperti tadi, dikalikan silang. Seperti ini. Nah, kita kalikan dulu yang di sebelah kiri atas. 2 dikali X hasilnya 2X. Kemudian yang bawah 3 kali 40 sama dengan, ya, ini disalin sama dengan 3 dikali 40 3 dikali 40, cara menghitungnya mudah. Nolnya disimpan dulu. 3 dikali 4 hasilnya 12. Nolnya dimasukin lagi. Jadi 120 km. Sampai sini selesai belum? Belum, ya. Karena X ini harus kita cari. X ini berapa? Caranya, X-nya turun lagi ke bawah karena ini yang mau kita cari. X sama dengan, ini disalin lagi 120 km per atau bagi 2 ini kita taruh di bawah. Kita letakkan di bawah. Pindah dia. Tadinya di sini, turun ke bawah. Kemudian salin lagi X sama dengan, kita bagi 120 dibagi 2. Kalau menggunakan porogapi terlalu panjang, cara mudahnya adalah nolnya disimpan dulu. 12 coret. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nolnya kita salin ke bawah. Ya, hasilnya 60 km. Jadi jarak yang ditempuh kendaraan dalam waktu 3 jam adalah 60 km. Semoga kalian bisa memahami materinya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.